Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bertemu dalam program belajar bersama Enzim Aruna. Kali ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas butir soal menggunakan SPSS. Jadi berasumsi bahwa Anda telah menyiapkan data-data dengan baik, data butir soal, kemudian kita SPSS sudah siap dan sudah kita inputkan semuanya. Nanti kita bisa lihat dari data di sini, data variable view-nya sudah nampak semua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke analisisnya. Nah, bagaimana kita menganalisis menggunakan Pearson? Jadi kita coba dengan mulai dari analyze, kemudian kita pilih ke correlate. Nah, kita pilih bivariate di sini. Nah, semua data ini kita pindahkan. Ya, kita pindahkan Ctrl A, pindahkan ke variables. Nah, setelah itu pastikan bahwa correlation dari coefficientnya persen sudah tercentang karena default. Maka kita oke. Nah, hasilnya di sini kita lihat. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk melihat hasil, membaca hasil dari data ini kita mengambil pada bagian skor total. Nah, di skor total ini kita lihat ada nilai-nilai daripada person dan nilai sigtile. Nah, apa syarat sebuah soal dikatakan valid? Ya, item soal kita dikatakan valid. Coba kita lihat pada teorinya di sini. Nah, pada teori ini kita lihat, ya kita bandingkan pada soal total, skor totalnya. Oke. Nah, syarat di sini untuk uji validitas menggunakan tujuannya untuk mengetahui kevalidan atau sahihnya suatu butir soal. Jadi kalau kita menggunakan uji validitas, salah satunya adalah uji validitas product moment person correlation. Nah, kriteria uji validitasnya di sini kalau kita lihat bisa berdasarkan R-table dan bisa juga berdasarkan sigtile. Di R-table R hitung dan karena jumlah di sini respondennya 30, maka dari data R-table yang sudah saya siapkan di sini, kita dapatkan nilai dengan taraf identifikasi 5% adalah 0,37. Oke, nah kalau R hitung lebih besar dari R-table, maka butir soal valid. Ya kalau lebih kecil ya berarti tidak valid. Oke, kita cek. Nah, bisa juga dibaca dari sigtile-nya pada person correlation. Di sini kita lihat bahwa nilainya yang kedua ini soal pertama dan seterusnya, biasanya ditandai dengan ciri kalau ada tanda bintang itu berarti valid. Ya, tanda bintang. Nah, contoh nomor 1 ini tidak valid. Mengapa? Karena di sini R tabel adalah 0,374, sedangkan R hitung di sini hanya 0,139, 193 maaf. Nah, itu artinya sudah dipastikan butir soal 1 ini tidak valid. Ya, kalau kita bandingkan dengan nilai signya juga, nilai sig harus di bawah 0,05. Ternyata di sini 0,307. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa yang bertanda bintang soal nomor 2, soal ya kemudian butir soal nomor berikutnya itu yang bertanda bintang itu teori dikatakan cukup valid. Ya, oke, baik. Nah, selain juga validitas daripada butir soal ini, kita juga harus eh, menguji reliabilitasnya. Apakah nanti soal-soal ini kalau diujikan kembali akan mendapatkan hasil yang sama karena uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, yaitu soal-soal kita ini, ya, apakah konsisten ya atau dapat dipercaya. Nah, kita di sini menggunakan uji reliabilitas alpha Cronbach, ya, alpha Cronbach, di mana di sini kriterianya harus alpha Cronbach lebih besar dari R table atau kalau dia dikatakan reliable. Kalau tidak, berarti dia tidak reliable. Ya, mari kita lihat data. Kita lakukan coba analisis lagi untuk alpha kelompoknya. Ya, kita kembali ke sini, kita mulai analyze. Ya, setelah itu kita pilih scale. Terus kita pilih reliability analysis. Oke, pindahkan data soal 1 sampai 30. Ya, kita copy.
untuk A kecuali skor, ya kita pindahkan. Nah, ya, setelah itu kita coba cek dulu di statistik. Nah, kita centang bagian scale if item deleted. Oke, setelah itu kita pilih continue. Ya, pastikan di sini sudah alpha karena di kelompok karena sudah defaultnya. Kemudian kita klik OK. Nah, yang perlu kita baca di sini adalah pada reliability statistik. Ya, dari reliability statistik kalau ketahui bahwa kalau kita kembali ke data tadi, oke, ya supaya bisa dilihat gini, kita bandingkan jika alpha kelompok lebih besar dari R tabel, ya maka boleh katakan dia valid, ya reliability, ya reliable, ya karena di R tabel ada 0,374, maka data di sini adalah 0,857. Jadi artinya nilainya lebih besar dari R tabel, maka alat ukur ini reliable. Ya, nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali di video yang lain tentang uji statistik untuk penelitian kuantitatif. Terima kasih dan semoga bermanfaat.